Matius 7 itu kan kayak gitu. Mbak, di sini kita melihat aja ya Mbak ya, jangan khotbah ya, yang mengatakan memanggil Tuhan di dalam sebuah agama kepada Yesus itu agamanya agama apa gitu. Pastinya kan agama Kristen kan gitu loh Mbak ya. Benar. Nah, Benar. di sini Mbak ya, kita dapat melihat bukankah setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Ya, kehendak Bapaknya ada nggak? Kehendak Bapa itu untuk Anda menuhankan dan menyembah Yesus gitu. Banyak sekali, Itu Pak, yang saya tanya dari tadi. Karena apa? Karena banyak kata Yesus ya, hal pengajaran yang sesat, banyak orang yang akan nanti menyesatkan ya, bukan menyembah Bapa lagi, menyembah manusia dia. Kayak gitu. Pak, masalahnya Pak, Yesus yang Bapak percayai dengan Yesus yang saya percaya berbeda, Pak. Di Alkitab Beda lagi. Maksudnya kalau dikatakan begini, Kristen tidak menaati perintah Yesus. Mbak, makanya dibilang oleh Yesus seperti apa? Hati-hati hal pengajaran sesat ya. Dia tidak melakukan kehendak Bapakku di sorga, kata Yesus ya. Nggak ada kehendak Bapa di sorga itu untuk apa? Untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Nggak ada. Jadi yang menyembah dan menuhankan Yesus, gini. Bentar Mbak. Gini, bentar. Ketika ayat tersebut ya di dalam Matius itu, Yesus sudah wanti-wanti gitu tentang pengajaran sesat. Dia yang tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Titik. Itu dulu yang Anda pegang. Lalu ada kehendak Bapa di surga untuk menuhankan dan menyembah Yesus? Jawabannya tidak ada. Makanya hati-hati dengan penyesat, kata Yesus. Masalahnya Yesus sendiri mengakui adalah Tuhan. Belum, kita nanti konteksnya itu. Kita bicara dulu Matius 7 hal pengajaran sesat. Pengajaran sesat itu kata Yesus ya, hati-hati dengan pengajaran yang sesat, yang tidak melakukan perintah Bapa di sorga. Nah, itu pengajaran sesat. Sekarang kita cari, adakah perintah Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Jawabannya tidak. Maka ketika Anda Mbak ya menyampaikan kepada saya kalau tidak ada perintah dari Bapa untuk menyembah Yesus, maka ajaran Anda adalah ajaran sesat gitu. Ya, kami tidak membahas gitu. Pak Ustadz ya. Pak, dalam Matius 3, Pak. Dalam Matius 3. Belum habis saya, Mbak. Pak. Saya belum habis juga menanggapi, kupasnya belum habis. Oke, maunya ngomong terus Mbaknya. Nah, kalau kata Gak sabaran, bisa gantian ngomong dah gitu. Aduh. Nanti kita ke lain bahasnya. Kita membahas tentang hal pengajaran sesat kan tadi ya, yang Anda bawakan dalam perikopnya. Saya udah bilang kepada Anda Mbak ya, hati-hati kata Yesus dalam hal pengajaran yang sesat. Dia tidak melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, kata Yesus, akan masuk dalam kerajaan sorga, kecuali ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sekarang saya mau tanya, di mana Yesus? Di mana kehendak Bapa di sorga? Untuk apa? Untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Kalaunya tidak ada dari perintah Bapa keluar koridor, maka Anda tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Di mana perintah Bapa untuk menyembah Yesus? Silakan. Itu dulu dijawab. Tunggu Pak Ustadz, kalau mencari ayatnya dari Torah tentang nubuatan kelahiran Yesus, saya butuh waktu, tapi saya kasih dulu dalam Matius ayat 17. Kenapa harus ke Torah, Mbak? Yang saya tanyakan, di situ kan banyak penubuatan tentang akan lahirnya Kristus Tuhan di kota. Oh, oke. Ini Pak. Mbak, yang saya tanyakan bukan masalah kelahiran Yesus, bukan perjanjian lama, tapi ada nggak perintah Tuhan untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Ada nggak perintah Bapa di surga?
ketika malaikat Pak mengutus Allah mengutus malaikat bertemu kepada Maria, dia mengatakan seperti ini. Apa? Telah lahir bagimu. Oh, bukan. Malaikat mengutus kepada siapa aku lupa. Tapi intinya pesan Allah melalui malaikat dikatakan seperti ini, Pak. Telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya Allah sendiri mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, Pak. Ada jelas ya, ada Allah mengakui Yesus itu Tuhan. Telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya gitu, Pak. pertanyaan saya jelas enggak tadi? Saya enggak gini Mbak ya. Saya tidak mengatakan bahwa di mana pernyataannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bukan kayak gitu. Di mana yang dikatakan oleh Tuhan Bapa gitu ya, Allah Bapa, sembahlah Yesus ya, atau Tuhankanlah Yesus. Oke, nanti saya cari ayatnya kalau yang bisa lebih dekat dengan itu, Pak. Tapi yang saya percayai adalah Tuhan pasti untuk disembah. Nah, ngapain Tuhan menyuruh gitu malaikat kepada ngapain begini, Pak? Kenapa Allah menyuruh malaikat berbicara kepada manusia bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud? Untuk apa dia mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Tuhan kalau untuk nggak disembah? Emangnya Tuhan untuk apa gitu? Padahal Bapak sendiri setuju bahwa Tuhan itu untuk disembah gitu, Pak. Iya tuh, kalau yang menyembah Yesus, yang disembah Yesus atau Bapa, kan kayak gitu pula. Di mana kehendak Bapa di surga untuk apa? Menyembah Yesus. Di mana seperti itu? Kan nggak ada. Silahkan Anda cari dimanapun ya, dimanapun ya. Di kitab Anda itu Bapa di surga menyuruh untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Karena satu ya, perlu Anda garis merahi. Apa itu garis merahnya? Yang tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, kata Yesus, tidak akan masuk dalam kerajaannya. Kan kayak gitu. Betul, Pak. Nah, itu garis merahnya Anda dulu. Ya, itu adalah ajaran yang sesat. Ada nggak kehendak Bapa di sorga untuk menuhankan Yesus dan menyembah Yesus? Silakan. Kenapa Bapak memaksakan ajaran lain orang sesat gitu? Ajaran orang lain sesat, Pak. Orang beragama seperti Bapak dan saya dan saya bukan memasalahkan ajaran agamanya sesat. Kita lagi bahas materinya gitu ya, hal pengajaran sesat ya. Pengajaran sesat itu menurut Yesus tidak sesuai dengan perintah Bapa di sorga. Makanya ya yang kita cari itu adalah apa? Mana perintah Bapa di sorga untuk apa? Untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Nah, ya benar. Kan Allah sendiri yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, Pak. Dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan hari ini Mbak, selamat, yaitu kalau itu kan dia mengabarkan, bukan memerintah itu. Dia mengabarkan Yesus adalah Tuhan. Nah, kalau dia Tuhan, bisa nggak Anda bedakan yang namanya kalimat perintah dengan kalimat mengabarkan gitu? Pak Ustadz yang maksudnya logika sesederhana ini Pak Ustadz tekstual gitu aja, tekstual. Gimana kehendak Bapa di surga melalui Yesus penyampaiannya ya. Kata Yesus ya, hai manusia, Bapa di surga telah berfirman, Tuhankan aku dan sembahlah aku. Mana kayak gitu? Pak, kalau Tuhan pasti untuk disembah, tidak mungkin enggak. Masa ada orang yang tidak mengerti? Kalau orang beragama, apakah ada orang beragama tidak paham bahwa Tuhan harus disembah? Baik, memangnya ada berapa Tuhan di tempat Anda? Satu. Dia yakin? Punya roh, punya firman. Iya, yakin. Tadi Anda bawa Lukas 2 nomor 11 ya? Anda buka Lukas 2 nomor 11 tadi? Iya. Di situ yang lahir Tuhan? Iya. Yang lahir Tuhan yang disembah ya? Oke? Ya, betul. Kami menyembah Yesus, iya. Baca dua-duanya. Baca ayat dua-duanya. Loncat sana sini mbaknya, ya. Tidak, karena untuk menjawab Pak Ustadz, sebenarnya Pak Ustadz. Menjawabnya loncat-loncat masalahnya. Coba baca dulu dua-duanya. Karena Pak Ustadz nggak mengerti penjelasan saya. Yang Pak Ustadz tanya. Udah, Mbak dibaca dulu biar kita bisa kelar Yesus. gitu. Allah sendiri mengatakan Yesus adalah Tuhan, Pak. Nah, masa Tuhan nggak disembah? Nggak mungkin gitu. Lukas 2 nomor 22-nya. Pak Ustadz, aku belum dapat, tapi sebentar Pak Ustadz ya. Kan saya bilang tadi di awal Pak Ustadz, saya nggak mau berdebat. Saya kan cuma menjawab pertanyaan Pak Ustadz gitu.
Nah, kalau ada dari tanggap, kalau Pak Ustadz nggak Ya percaya, pasti nggak saya apa-apa. tanggapi, ada pertanyaan jadinya kayak gitu. Kan harusnya kan Pak Ustadz yang bertanya. Karena saya lihat di live Pak Ustadz banyak sekali pertanyaan tentang kekristenan, makanya saya jawab berdasarkan data gitu Pak Ustadz. Nah, kalau Pak Ustadz Jawabannya nggak nyambung, Mbak, loncat-loncat dari tadi. enggak, karena terlalu lama Pak Ustadz membahas di yang kedua ini. Boleh lanjut ke yang ketiga Pak Ustadz, karena kita tidak bisa ketemu Pak Ustadz karena dasar Aduh. kita beda. Gini Mbak, pertama-tama ya di tempat saya udah 1:30 malam. Habis ini saya akan off masalahnya gitu. Udah ngantuk juga saya. Iya ya teman-teman, udah ngantuk juga saya Mbak kayak gitu. Jadi bisa kita sambung lagi di lain waktu gitu. Cuma pembahasan terakhir ini kan yang saya katakan kepada Anda tidak di dalam Matius 7 nomor 21 tadi, ada nggak kehendak Bapa di surga untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Itu bisa saya ini Pak, saya bisa catat ayatnya itu, saya akan cari di mana. Mungkin saya yang belum baca, tapi yang Mbak, bisa saya catat jawab 2. sekarang. Ini yang kagak yang bisa mengatakan yang Yesus kagak adalah bisa Tuhan. dijawab oleh pendeta Anda ya. 2. Apa? 1. Yang kagak bisa dijawab oleh pendeta Anda. Nih pertanyaannya. Dalam Matius 7 nomor 21 ya. Di mana kehendak Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Catat tuh 1 ya. Di mana kehendak Bapa di surga untuk, sebenarnya Pak Ustadz, kalau saya tidak perlu lagi bertanya kepada pendeta saya kalau masalah ini Pak Ustadz. Kenapa? Karena yang namanya Allah mendeklarasikan Yesus adalah Tuhan, sudah jelas dia untuk disembah. Tapi saya nggak tahu bagaimana pemikiran Pak Ustadz mendeklarasikan bahwa Tuhan itu tidak disembah gitu. Iya ya kayak gitu ya. Perih mata saya teman-teman, udah masalahnya ngantuk. Jawabannya muter-muter kata teman-teman. Tapi kita sepakat ya Pak Ustadz, Tuhan itu untuk disembah ya Pak Ustadz. Tuhan ya memang untuk disembah. Ya, sekarang baca dua-duanya dulu. Lukas ayat Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir Lukas 22 nomor Lukas 2 nomor 22. Oke, saya mengerti. Lukas 2 ayat 22, lalu ketika tiba waktu penahiran mereka menurut hukum Musa, mereka membawa menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem pakai huruf besar dianya Pak Ustadz untuk menyerahkannya kepada Tuhan Allah Bapa yang dimaksud. Iya, kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ? Pertama Tuhan yang lahir ya. Pertama ada Tuhan yang lahir, lalu Tuhan yang lahir itu diserahkan pula kepada Tuhan. Itu ada berapa Tuhan? Ya. Itu Pak Ustadz, kalau mau ditelusuri ayatnya itu mengikuti mengikuti budaya orang Yahudi zaman itu Pak Ustadz, karena mereka mengikuti hukum Musa kan. Jadi semua saya nggak nanya budaya orang Yahudi, yang saya tanya di situ kalimatnya ada berapa Tuhan? Tuhan Tuhan dua. tidak dalam satu, benar ada, iya ada. Itu ada 2 Tuhan di situ. 2 pribadi, 1 hakikat, benar ada. Ya, pertama yang dibawa oleh Ibunda Maria, Tuhan. Yang dibawa habis oleh Maria itu firman Allah yang lahir. Habis itu manusia. yang diserahkan kepada Tuhan lagi ada 2 gitu. Iya, benar. Iya, banyak kali gitu ya. Benar Pak Ustadz. Nah, kan mau jelas, jujurnya jelas, Tuhannya kan? 2 gitu. Ya, bagus Mbak, mau jujur ya Tuhannya 2. Iya, Tuhan kami 3 pribadi, Pak Ustadz, bukan 2, 3 pribadi di dalam. Iya. Itu yang kami percayai. Gak apa-apa, ya. Udah, yang penting mau jujur gitu ya. Ada juga Kristen yang ngotot, oh Tuhan enggak, Tuhan saya 1 katanya gitu, 1 katanya. Nanti jangan dipotong ya, nanti Pak Ustadz dipotong, orang ini mengakui Tuhannya 2. Pasti banyak, pasti banyak yang bikin video kita. Ya, karena kan saya percaya bahwa Tuhan kami 3 pribadi dalam 1 hakikat, itu yang saya percayai gitu Pak Ustadz. Nah, kalau dikatakan di sini ya Yesus diserahkan ke Bait Suci, memang benar karena diserahkan kepada memang benar ada 2 Tuhan di situ, betul. Enggak salah Mbaknya. Saya pun mengatakan seperti itu, ada 2 Tuhan. Udah jujur itu.
Iya, tapi menurut pengertian Pak Ustadz dengan apa yang saya mengerti berbeda ya pandangannya. Karena Yesus yang Pak Ustadz percayai juga beda dengan Yesus yang saya percayai, Pak. Jadi kita nggak bisa samain. Karena Al-Quran beda sama Alkitab. Jadi apa yang Bapak percayai, saya nggak percaya. Apa yang saya percayai, Bapak juga nggak percaya. Ya udahlah kalau Jadi gitu itu dasarnya poinnya seperti itu ya. Coba tolong carikan ya besok ya, naik lagi kehendak Bapa di surga untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Oke? Iya. Nah, yang Jadi kedua, saya- Mbak, ya PR kedua tanyakan kepada pendeta Anda atau siapapun yang menurut Anda ahli gitu ya, di mana nubuatannya. Nih, tolong dicatat, ditulis. Di mana nubuatannya menebus dosa memakai darah manusia. Oke? Ingat nih, garis merahi darah manusia, bukan darah hewan, bukan darah yang lain, ya, tapi darah manusia. Oke? Nah, itu. Sebenarnya ini karena maksudnya Bapak Ustadznya nggak mau percaya aja, maksudnya tapi kan nggak dipaksa. Tapi kalau sebenarnya untuk mengerti ini aja gampang kalau menurut logika kami Pak Ustadz, nggak harus bagaimana, cuman Pak Ustadz nggak akan mengerti karena